Shalom, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Saya lihat wajah-wajah sukacita pagi hari ini. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sugiarto selaku pembina yayasan ini yang sudah beri kesempatan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Dan juga setiap kita yang ada pagi hari ini, saya percaya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa minggu ini saya mempersiapkan firman Tuhan ya. Dalam minggu ini saya berpikir, wah, saya harus membagikan apa kepada teman-teman ya. Tapi ternyata Tuhan selalu menyiapkan kepada kita ya, atau kerjaan Tuhan itu, pekerjaan tangan Tuhan itu Dia berikan kepada kita. Untuk apa? Supaya kita bisa berbagi kepada orang-orang yang sekeliling kita. Ketika Tuhan izinkan sesuatu masalah terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau supaya kita berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan berbagi masalahnya, tetapi kita berbagi akan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Ya, melalui firman Tuhan pagi hari ini. Baik, mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Yang bawa Alkitab, nanti kita akan sama-sama baca firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Ya, yang sudah ketemu, yang ada Alkitabnya, kita akan membacakan ayat demi ayat secara bergantian. Nanti saya akan bacakan ayat yang ganjil dan teman-teman semua akan bacakan ayat yang genap ya. Baik, sudah ketemu? Baru setelah. Iya. Kalau sudah ketemu, kita akan baca. Saya akan memulai begini firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan bertahanku, Allahku yang percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, ular yang mengatur di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Allah petaka tidak akan menimpa kamu, Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkat kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak singa dan ular naga. Sungguh hatinya mendekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia menyelamatkan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan wajahmu akan kukenyangkan dia, dan akan kulihatkan kepadanya keselamatan daripada. Amin. Iya, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca saat pagi hari ini. Ada 16 ayat yang dituliskan oleh penulis sesuai dengan judul firman Tuhan pagi hari ini, dalam lindungan Allah. Ya, dan yang menjadi renungan kita saat pagi hari ini adalah ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan kembali buat kita.
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, perlindungan Allah. Perlindungan Allah. Hari-hari ini kita mungkin banyak mengalami yang namanya masalah pencobaan, kesesakan, himpitan dan sebagainya. Ya, mungkin dari keluarga kita, dari sekeliling kita, atau bahkan kondisi yang saat ini sedang mengancam kita. Virus corona yang sedang merajalela membuat kita mungkin saat-saat ini menjadi takut. Ya, beberapa waktu yang lalu saya tuh diceritakan begini. Waktu dulu di bagian Palu sana kalau ada kerusuhan, ada seorang ibu yang bilang, kerusuhan pasti dia akan pindah ke atau pergi ke kabupaten yang lain, tempat yang aman. Supaya apa, teman-teman? Dia cari supaya aman. Ya, kalau di tempat itu takut-takut nanti kena dengan apa? Orang-orang yang jahat itu tadi. Makanya dia mencari cara untuk pergi ke tempat yang lain untuk berlindung di sana. Ya, tetapi dia berbicara lagi, tapi akhir-akhir ini saya tidak bisa seperti itu. Kenapa? Saya mau pergi ke sana, di sana juga sama masalahnya, ada corona. Ya, jadi tidak bisa kemana-mana. Nah, ini membuktikan bahwa saat-saat ini orang butuh perlindungan. Ya, orang mau kemana saja tidak bisa. Nah, teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan. Ya, ayat 2 bilang, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini kata Musa, Nabi Musa, ketika dia memimpin bangsa Israel yang harus dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, harus memimpin banyak orang, ya, orang Israel yang dengan begitu banyak macam karakter. Dia harus memimpin, dia harus membawa keluar dari tanah Mesir ini, ya. Tapi dia belajar, dia tetap mengandalkan Tuhan, ya. Nah, mari pagi hari ini saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan, ya, sebagai umat percaya? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah? Pada pagi hari ini saya akan membagikan 3 poin buat kita. Ya, yang pertama, kita harus melekat dan mengenal pada Allah. Ya, ayat 14 tadi bilang, sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengenal dan melekat kepada Allah kita, ya. Melekat. Ketika seseorang, kita sebagai umatnya Tuhan, kita harus ternyata melekat, bukan hanya sekedar mengenal Tuhan saja, tetapi kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Melekat supaya apa? Supaya jangan sampai terlepas, ya. Kita harus benar-benar melekat. Berarti kita harus selalu membangun hubungan kita dengan Tuhan, ya, supaya kita semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Ketika kita melekat dengan Tuhan, kita bisa tahu, oh Tuhan maunya ini, Tuhan maunya itu. Kita harus melakukan yang ini karena ini yang Tuhan kehendaki, sehingga kehidupan kita semakin terarah, tertata, ya. Jadi tadi saya bilang yang pertama adalah kita harus melekat dan mengenal Allah. Bagaimana caranya kita akan mengenal Allah? Dengan firman Tuhan yang kita baca setiap saat atau setiap hari. Dengan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan setiap hari, itu yang akan membantu kita, ya, supaya kita semakin mengenal akan Allah. Dengan memuji dan menyembah Tuhan, ini salah satu cara kita untuk mengenal Allah kita. Dengan berdoa, tentunya ketika kita membangun hubungan dengan Allah,
pasti harus ada komunikasi, ya. Kita membangun hubungan dengan Tuhan harus ada komunikasi dengan berdoa tadi, ya. Semakin kita berdoa sama Tuhan, kita akan semakin mengenal, ya. Bukan semakin kita berdoa sama Tuhan kita semakin menggerutu, tidak. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk semakin mengenal Allah, ya. Kalau Tuhan belum kasih kita jawaban, Tuhan mau supaya kita semakin lagi berdoa sama Tuhan, ya. Itu bagian yang pertama yang ingin saya bagikan pagi hari ini. Nah, orang yang melekat kepada Allah, firman Tuhan bilang Tuhan akan meluputkan. Luar biasa, ya. Tadi saya bilang bencana alam atau corona seperti saat ini ternyata tidak ada manusia yang bisa mengendalikan. Tidak ada satu manusia pun, orang pintar pun yang bisa menghentikan. Makanya tadi firman Tuhan bilang ketika kita yang melekat dengan Allah, Allah akan meluputkannya, ya. Meluputkan di sini berbicara tentang Allah akan mengendalikan, ya. Berarti kita yang melekat dengan Allah, kita yang punya hubungan baik dengan Allah, kita akan terhindar dari itu, ya. Kita tidak akan kena dengan itu. Ini janji firman Tuhan, ya. Kalau kita semakin mengenal kepada Allah, semakin melekat kepada Allah, Dia akan meluputkan kita. Kemudian kalau kita mengenal Allah, Allah bilang Dia akan membentengi kita, ya. Mungkin rumah kita temboknya sangat besar. Kenapa saudara membangun rumah yang megah, yang kokoh, kuat, tembok yang menurut teman-teman tembok yang super kuat, ya? Saya tahu mungkin teman-teman berpikir bahwa biar supaya ketika datang hujan lebat dan sebagainya tetap kokoh, tetap kuat, ya. Saudara, sekali lagi, apa yang Dia buat manusia, Tuhan mampu untuk menghancurkan. Kuasa Tuhan lebih besar dari perbuatan tangan manusia. Jadi ketika kita mengenal dan melekat dengan Tuhan, Tuhan bilang Dia akan membentengi kita. Seringkali pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah benteng hidup, bentengku, ya, karena dia percaya kuasa Tuhan lebih besar dari setiap masalah persoalan yang dia hadapi, ya. Nah, Tuhan akan mampu untuk menahan setiap masalah yang datang silih berganti, atau supaya kita tetap kuat, berdiri teguh dalam Tuhan, ya. Jadi yang pertama tadi melekat dan mengenal kepada Allah. Yang kedua kita bisa baca pada ayatnya yang kedua, kita belajar untuk percaya kepada Allah. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dia tidak percaya kepada orang-orang sukses, ya, tetapi dia percaya kepada Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memiliki segala yang ada di bumi ini. Nah, itulah yang dia percaya, dia percayai. Ayat 2 bilang, Allahku yang kupercayai. Saudara, ketika kita bilang kita percaya kepada Allah, bukan hanya sekedar percaya saja, ya, bukan hanya sekedar percaya saja. Oh, saya percaya kok Tuhan ini, tapi kita tidak tetap berharap kepada Dia. Kita hanya bilang saja percaya, saya percaya. Tapi mungkin kita tidak tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita masih cari cara yang lain. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa tetap percaya kepada Tuhan, ya. Kita tetap percaya, kita tetap mengandalkan Tuhan, dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mampu untuk melindungi kita. Lalu yang ketiga kita lihat ayatnya yang ke-15. Yang harus kita lakukan selain percaya kepada Tuhan adalah berseru kepadaku, kepada Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Orang yang
percaya kepada Tuhan, dia yang mau dilindungi Tuhan, dia harus selalu berseru kepada Tuhan. Saudara ingat ketika bangsa Israel di tengah perjalanan mereka ada yang kelaparan, ada yang haus. Musa tetap berseru kepada Tuhan karena dia tahu ketika Tuhan yang panggil dia, Tuhan juga yang akan menyediakan bagi mereka, ya. Makanya dia terus berseru kepada Tuhan. Tuhan menyiapkan air, ya, supaya bangsa itu minum. Kemudian makanan berupa mana, kemudian ada bilang burung puyuh dan sebagainya. Allah menyiapkan kepada mereka, ya. Ternyata ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab, ya. Dalam Alkitab bilang, dalam kitab Yeremia bilang, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau, ya. Orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Kalau kita minta kepada orang tua kita, mungkin mereka masih tunggu. Tuhan juga memang nunggu karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kalau kita tetap berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita lebih dari yang kita minta, apalagi atau yang tidak kita pahami, yang kita tidak ketahui. Firman Tuhan bilang begitu, ya. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Terkadang apa yang kita minta Tuhan berikan lebih dari yang kita minta. Ternyata Tuhan lebih tahu dari apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan. Makanya saat-saat ini ketika kita bilang kita mau mencari perlindungan Tuhan, mari kita tetap berseru kepada Tuhan, ya. Tapi ingat bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam kitab Mika, dia bilang nanti kita sendiri akan meminta tapi Tuhan akan menyembunyikan wajahnya. Karena apa? Karena kita melakukan perbuatan jahat. Nah, ternyata firman Tuhan ingatkan lagi kepada kita supaya kita selalu hidup benar di mata Tuhan, ya. Supaya ketika kita minta, Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya. Kalau dalam Yesaya 55 ayat 6 bilang, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sebab Tuhan hanya sejauh doa. Sejauh mana doa kita, sejauh itu juga kita akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan, ya. Jadi ketiga hal ini saya bagikan kepada kita semua. Tadi yang pertama adalah kita belajar untuk mengenal dan melekat kepada Allah. Yang kedua, kita belajar untuk percaya kepada Allah. Karena ketika kita percaya kepada Allah, Dia akan tetap melindungi kita. Kemudian yang ketiga adalah kita berseru kepada Tuhan, kepada Allah kita yang hidup. Dalam doa kita maka kita akan menerima jawabannya, ya. Yang penting kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita akan tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dan masalah kita saat-saat ini. Tapi saya percaya masalah itu ada, ya. Firman Tuhan pagi hari ini ingatkan kepada kita untuk kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan, kita belajar untuk membangun hubungan yang intim dengan Allah kita. Kita belajar untuk percaya kepada Allah dan kita belajar untuk tetap berseru kepada Allah kita. Ya, berseru bukan hanya sekali tetapi harus terus menerus. Jangan sampai kita hanya berdoa baru sekali, kita sudah bilang, Tuhan, kok saya tidak dijawab doanya? Ya, firman Tuhan ingatkan kepada kita untuk tetap berseru kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doa kita. Dan percayalah kita akan tetap aman dalam perlindungannya Tuhan, ya. Masalah boleh datang silih berganti, kita akan tetap kuat karena Tuhan membentengi kita. Kita akan tetap teguh berdiri di dalam badai kehidupan ini karena kita punya Tuhan yang melindungi kita, ya. Makanya pagi hari ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar untuk tinggal dalam perlindungan Tuhan. Allah kita, Dia Allah yang hidup. Kita tetap mencari wajahnya Tuhan, ya. Kita tetap mencari wajah Tuhan, kita tetap berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab setiap doa-doa kita. Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini.